pagi anak hebat, selamat kalian semua, semangat ya. Makasih Ibu Uti. Pak Eko, ini kirim voice note nih. Halo, selamat pagi adik-adik. Aduh, nggak bisa lihat visualnya ini. Oh, membayangkan aja nih demo. Iya. Iya nggak? Iya. Sama-sama ya, adik-adik. Sama selalu. Jadi pengen ini nih, adik-adik. Nggak ada yang pengen ini. Jadi penyiar radio kayak Mas Doni. Barangkali seng-seng ya adik-adik. Ya, siap-siap. Mas Doni anak-anak ya sama adik-adiknya ya. Enggak dong, sayang banget. Makasih ya Pak Eko, Pak Mas untuk dukungannya. Oke. Ngobrol lagi. Ini kan kita kan ngobrol ya, anak-anak zaman sekarang itu tantangannya kan besar sekali. Ke depan itu dunia kita itu ya kan ya suka denger gak gitu, tantangan depan berat gitu kan. Anak-anak zaman sekarang ini harus belajar keras dan perlu juga dukungan dari orang tua. Nah, masing-masing cerita gitu ya, rencana selanjutnya apa nih? Karya apa lagi atau hal apalagi yang sedang dipersiapkan terus ditekadkan gitu ya untuk kedepannya ini, ya kan? Masing-masing cerita. Siapa mau cerita dulu? Oke. Kaila ya. Dalam waktu dekat, saya akan maju mewakili Kecamatan Ungaran Timur untuk lomba nulis Warnoca Aksara Jawa. Oh. Kemudian, saya mewakili sekolah ASN Mapel Matematika dan tim kami mengikuti Aisyah. Oke. Tadi yang di kecamatan lomba apa, Mbak? Lomba nulis lan moca aksara Jawa. Lomba nulis lan moca aksara Jawa. Ini penting banget nih, zaman sekarang anak udah jarang bisa bahasa Jawa gitu. Kamu orang Jawa ya, Mbak ya? Enggak orang Jawa. Kalimantan. Aneh ini. Asli dari Kalimantan. Ya Allah. Tapi belajar bahasa Jawa. Iya. Coba ngomong Jawa dikit. Sebagai jangan pripun kabarin. Kalau bahasa promo kurang. Yang kemarin apa kira-kira yang kemarin? Coba cerita dikit soal bahasa Jawa itu. Di sana saya dikasih 3 soal. Terus nanti diterjemahkan ke aksara Jawanya. Aksara Jawa yang colok itu ya? Iya. Oh, ya Allah, itu pakai susah itu. Aduh, oke, siap. Nah, gantian sebelahnya, Mbak Aulia. Iya. Kalau target aku tahun ini aku mau masuk SMP dan akan mengikuti lomba tingkat internasional dalam bidang robotik. Di samping itu aku juga bakal mempersiapkan mengikuti lomba karya ilmiah dan aku harap aku akan menjadi pribadi yang lebih maju dan sukses. Yes. Untuk jadi pribadi yang maju sukses itu menurutku butuh dukungan dari siapa aja? Banyak sih, dari teman, keluarga, guru, dan orang tua juga pasti. Butuh banget ya, nggak bisa tidak ya kan. Oke, Rio. Kedepannya saya ingin melakukan seni. Kamu senang seni apa? Seninya itu jalanan. Tari ya, tarian ya. Oke. Ini tarian jalanan. Kamu belajar itu juga? Ya. Di sekolah belajar atau di sanggar juga? Kalau itu di sekolah. Punya guru sendiri. Punya grup privat sendiri. Iya. Belajar nari jalanan itu. Iya. Kenapa kamu suka nari jalanan? Karena menurut saya itu menarik. Menarik ya. Oke. Kalau Aji, Cita-cita saya kan jadi gamer.
Oke. Jadi saya selalu penasaran bagaimana sih aplikasi di balik game itu sehingga bisa menjadi menarik dan sangat diminati banyak anak. Target saya ke depannya ingin membuat aplikasi pembelajaran melalui game, tapi yang isinya membangun minat anak-anak untuk belajar dan terus belajar melalui game ini. Jadi anak-anak akan jadi penasaran dan akan menelusuri lebih dalam lagi. Oke. Sekarang udah jelas banget, udah detail banget nih, luar biasa. Al, kalau kamu gimana? Ke depan mau bikin apa lagi tuh? Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba OSN Oke. di tingkat OSN itu Olimpiade. Olimpiade Sains Nasional Oke. Di tingkat? di tingkat kabupaten. Oke. Nanti kalau di situ apa jadi bagus mewakili ke berikutnya gitu ya. Oke. Bidang apa itu? OSN itu Mas? Di bidang matematika. Matematika. Oke, siap. Noval. Saya ingin masuk SMP dan akan segera lomba ISEF tingkat ASEAN. Oke. Jadi kayak nggak ada waktu berhenti ya, belajar terus gitu, dengan semangat gitu. Gini pertanyaannya, kadang suka merasa ini nggak capek, aduh gini amat gitu kan, capek terus merasa mentok gitu. Pernah nggak perasaan ada? Ya, pernah Pak. Terus untuk menghalaunya gimana? Main dulu. Main dulu, oke. Boleh ya, main dulu ya. Boleh. Oke. Tapi aku lihat wajah kalian tidak yang wajah tertekan, stres juga kan ya, happy kan. Oke. Mas Aji, kemarin kan waktu acara di Jakarta, ya festival pelajar unggulan, Ya. kan wakil dari seluruh Indonesia, ya kan, yang SD hanya kalian aja gitu. Yes. Nah kemudian ada juga di situ ditampilkan masing-masing peserta kan yang bikin esai, ya kan? Dipilih 10 yang terbaik atau 10 terpilih, kamu satu yang terpilih ya kan? Iya. Nomor berapa? 4. Apa yang kamu presentasikan waktu itu? Esai kamu soal apa? Perjalanan hidup saya, visi misi saya untuk perjalanan hidup saya, visi misi saya untuk Indonesia Emas 2045, kontribusi saya terhadap dunia pendidikan. Saya membuat aplikasi pembelajaran yang interaktif antara murid dan guru bernama Dari Samudra ke Puncak Langit. Kamu presentasi soal itu ya, esai soal itu. Oke, jadi memang luar biasa sih. Tapi tadi apa? Media pembelajaran ya. Ya, Media pembelajaran, kamu bikin itu ya, kamu presentasikan. ya. Oh, manfaatnya apa itu media pembelajaran itu? Manfaatnya agar membuat pembelajaran yang interaktif antara murid dan guru. Kamu ngajarin dulu dong. Murid dan guru lebih gampang. Lebih gampang belajar. Iya. Iya. Tapi perlu, karena kan gini, zaman sekarang cara belajar anak-anak itu kan beda dengan zaman dulu, Iya. ya kan? Maka anak-anak zaman sekarang yang ngerti gitu, dan kamu luar biasa bisa memformulasikan itu dalam bentuk media pembelajaran bermanfaat buat para guru, bukan maksud ngajarin ya. Iya. Tapi kalau mungkin bapak ibu guru mungkin belum bisa bikin begituan, ya nggak sih? Ya belum semua bisa gitu. Oke, siap. Terima kasih ya untuk ini, dapat salam juga dari beberapa pendengar, Pak Ari, kemudian Pak Ahlis. Oke, makasih ya untuk dukungannya. Baik, ini di bukan bagian akhir banget nih, kita mau ngobrol sama teman-teman dari tadi dari sana sudah, sekarang dari orang tua ya. Ibu Diah ya. Ibu Diah boleh minta waktu sebentar. Jadi kawan, tadi Pak Tatang itu dari Sanggar, di mana teman-teman ini, adik-adik kita ini, anak kita belajar di sana, belajar matematika, robotik, bahasa Inggris. Nah ini sama Ibu Dian. Ibu Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ibu Dian ini ibu dari Rio. Oke. Jadi dari orang tua. Iya, betul. Saya lihat kayak dari orang tua dan Bapak Ibu pembimbing di Sanggar itu kayaknya deket banget hubungannya, kolaborasi Bu ya. Bisa cerita soal ini Bu? Betul, Pak.
Jadi saya ceritakan awal mula saya ketemu dengan Papi ya. Saya panggilan akrab Pak Tatang ke anak-anak dan guru Papi. Oh gitu, oke siap. Jadi awalnya kami itu gathering. Ada salah satu sanggaran waktu itu baca tulis, anak saya masih mau masuk SD waktu itu. Oke, Waktu 6 itu tahun lalu. Iya, ini kelas 4 berarti Oh, 4 terus kan. sekitar 5 tahun yang lalu. Oke. Waktu itu kami sama-sama diskusi, ngobrol tentang bagaimana sih mengenali anak itu yang berpotensi itu bagaimana. Oke. Di sela-sela kesulitan belajar anak-anak. Bener. Karena nggak semua anak itu memiliki semangat yang sama, memiliki cara menangkap ilmu yang sama. Oke. Ternyata klik nih saya dengan Pak Tatang itu, oh ya memang seperti ini pemahaman kita. Kita harus melihat anak itu sebagai sosok yang unik, yang Oke. masing-masing memiliki potensi. Terus kemudian saya minta Pak Tatang untuk mengajari 2 orang anak saya. Pak. Oke. Jadi saya ada 2 orang anak, yang satu kelas 3 SMP, terus yang satunya di Rio. Oke. Saya ingin Papi itu bisa memberikan masukan kepada saya juga nih. 2 anak saya ini potensinya seperti apa. Terus kemudian ada teridentifikasi. Dari les-les yang Papi berikan itu tidak melulu tentang pelajaran saja Pak. Oke. Jadi waktu itu Papi juga mengajarkan ke anak-anak saya itu bagaimana membuat robot dari hal-hal yang barang bekas di rumah itu. Oke. Awal mulanya seperti itu. Iya, Jadi iya. Rio biasa ngulik apa itu kardus-kardus, stick-stick es krim itu dijadikan mobil-mobilan, Oke. jadikan turbin seperti itu awal mulanya. Terus Jadi, kemudian jadi kelihatan memang kolaborasi orang tua dan dalam tanda kutip pengajar ya mentor ini berpengaruh banget. Karena gini, kalau di rumah orang tua tidak support itu masalah juga ya buat si Iya, anak betul, gitu. Pak. Support dalam arti yang positif karena gini kadang-kadang orang tua terlalu dalam tanda kutip bernafsu itu nggak bagus juga. betul. Tapi jangan benar, jadi tiap anak punya masing-masing keunikan itu yang kita lihat. Oke. Nah, saya dengar ke depan mau ada project lagi nih dari adik-adik kita dan lagi lain ini. Iya, betul Pak. Kami dengan tim ini di Sanggar ada 3 tim yang sedang dibimbing oleh Pak Tatang. Oke. Yang 2 nanti akan maju di tingkat ASEAN, sama juga untuk lomba innovation, entrepreneur, science and apa ya? ISEF 2027 yang Tingkat ASEAN. ya tingkat ASEAN, dan yang satu tim lagi nanti akan maju ke tingkat nasional, sama seperti anak-anak untuk tahun ini. Oke. Dan kami ada project nanti untuk kedepannya. Ini bocoran aja boleh ya? Jadi nanti kita untuk yang tim ASEAN kita akan ada 2 tim tingkat SD dan SMP. Yang SD nanti akan membuat smart home, rumah pintar dengan low budget. Karena selama ini kan kita melihat banyak nih tawaran membuat rumah pintar, smart home, tapi mahal sekali. Ternyata setelah kita ulik dengan barang-barang dan teknologi yang ada di sekitar kita bisa ternyata. Dan yang satunya lagi nanti akan ada proyek Smart City untuk anak-anak SMP. Smart City. Iya, betul. Anak SMP dengan Smart City. Iya, Pak. Bagus sekali. Ini modal awal bagi mereka untuk depannya lebih Dan bomba. yang lebih menarik lagi sebenarnya bagi saya untuk orang tua supaya anak-anak tidak tertekan itu, di Sanggar kami menekankan kami belajar dengan bermain Pak. Oke. Jadi di sela-sela waktu belajar mereka nanti akan main bersama juga. Oke. Maka kita mancing, Oh, kita seru. main sepeda, kita main bola gitu. Itu kunci. Pernah kita kemarin naik gunung ya, kita pergi ke Dieng waktu itu bareng-bareng supaya anak-anak memiliki chemistry dengan kami, dengan orang tua yang lain juga dengan Papi, dan kami bisa mengenali karakter masing-masing anak Menarik. dan orang tua. Ini kalau kawan Rasika pendengar ingin tahu lebih banyak soal Sanggar, Ibu bisa kasih ini nggak? Di mana bisa diakses informasinya? Oh iya, Sanggarnya dekat sekali kebetulan dengan rumah saya, ada di Rusun Nawa Gedangana. Oke. Persisnya di sebelah lantai 1 ya Pi ya. Oke. Lantai 1 Rusun Gedang Anak, Oke. di Gedang Anak sebelah kelurahan Gedang Anak. Oke. Ada websitenya ya? Ada Di apa? aksaswastika.id. aksaswastika.go.id .id. Aksaswastika.id. Silakan kawan diakses kalau Anda ingin Ya. aksaswastika.id ya.
bahasa Sanskerta ya Kak ya? Dan kami tambahkan Oh juga, iya. selain anak-anak yang belajar di sana, kami orang tua juga punya kelas khusus dengan papi. Oh loh, penting banget Iya, kelas betul. parenting kayak gitu Iya, ya. kelas parenting. Kami setiap malam Jumat, kita kumpul orang tua, Oke. kami belajar Oke. bagaimana pendekatan komunikasi dengan anak, Iya. bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak konsentrasi. Oke. Kami belajar tentang mindfulness. Kami belajar Luar biasa. matematika juga Pak Iya. di sana. Jadi supaya kami mengerti juga kalau ternyata kalau anak kesulitan itu nggak kesulitan. Bisa ada empati ya, Iya, dan jadi menuntut tidak maksa-maksa gitu. maksa aja benar-benar. Oke, kawan di antara kita dapat poin nih, bahwa memang butuh banget kolaborasi antara orang tua sama pengajar sama adik-adik anak-anak kita itu. Ini nggak bisa enggak. Nah ini butuh kerendahan hati, butuh kesadaran tinggi begitu. Baik, Bu Dian. Iya, Budian. Bu Dian, terima kasih Bu untuk berbagi cerita. Sama-sama. Nah, adik-adik, ini kita bagian akhir. Di bagian akhir tuh saya ingin dengar. Ini kan berteman udah berapa lama berarti? Udah berapa lama berteman? Beda-beda ya? Beda-beda ya, oke. Saya ingin masing-masing ngomong ke satu temannya. Ngomong I love you atau pesan apa gitu kan. Mulai dari ini ketua gengnya. Aji, silakan pilih satu teman. Kau pengen ngomong apa untuk menyampaikan perasaanmu, mendukung atau memberikan ini kepada siapa? Salah satu. Buat siapa? Dari yang ada ini. Oke. Pengen ngomong apa Kak Al? Dukungan apa? Saya berterima kasih pada Al karena selalu menemani saya dari kecil. Oh, Masa- aku kemarin yang kecil. Belum bisa kata serius. Ya, udah kecil. Dan belum bisa baca itu. belum bisa membaca. Diajarin Al. Al yang ngajarin. Ah, Al yang ngajarin. ya. Oh, luar biasa. Oke. Dan berdua saling membantu lah. Saling bantu. Oke, siap. Mantap. Habis itu pertemanan yang sejak awal. Al. Aji, berterima kasih padamu. Kamu ngomong sama teman siapa? Al? Kepada siapa? Pilih salah satu. Oh, balik di apa wes? Apa ngomong apa? Dia berterima kasih Pak kamu si satu Aji. Kamu bilang apa? Sama-sama ya. Kamu kasih begitu. Terima kasih sama dia. Kamu dapat apa dari dia? Kasih kita ya, yang bantu aku selama ini sampai mencapai hari ini. Oke. Memang support dari teman itu penting juga. Oke. Tunggu Pak. Nova. Sama siapa mau menyampaikan sesuatu? Asal ini oke. Silakan. Apa tuh? Terima kasih Aksa telah menemani saya dari awal masuk les sampai sekarang. Saya merasa memiliki teman sejati sedikit. Aduh, seru. Dio, Rio. kepada Aksu. Terima kasih Aksa karena kau menjadi seperti ini. Apa dikasih sama Satra pada kamu? Pelajaran, dukungan gitu ya. Oke, gitu. Kayla dulu. Kepada siapa? Kak Aulia, oke. Aulia, makasih ya udah nemenin aku dari awal bertemu dari online ada, terus kita kenal dari offline. Pasti yang mau jadi temanku. Mari kita tetap semangat dan ayo kita berbuat sama-sama. Oke, siap. Terakhir dulu. Aulia. Aku mau ke Kay. Aku mau bilang makasih karena udah selalu nemenin aku. Karena nanti kamu kayak temen cewek aku di kelompok ini bawa.
Yang bisa kelihatan ciri-cirinya ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, luar biasa. Butuh banget kita saling support antar kita, ya kan? Masing-masing punya kelebihan, saling menguatkan. Oke, luar biasa sekali, kawan. Ngobrol lagi hari ini saya ngumpul sama bocah-bocah luar biasa. Pertama Aji Darmarek Saswastika Gunadi, siswa SDN Gedang Anak Daud Gowongan. Aji, makasih ya sudah ngobrol. Kemudian Alfa Nurilah Altafi, SDN Gedang Anak Daud Gowongan. Mas Alfa, makasih ya. Terus bersama juga Muhammad Satria Rajendra Aldana, SDN Sidomulyo Daud Gowongan. Mas Rio, makasih ya. Yes. Terus juga Mas Noval Yafif Marvelus, SDN Candireja 01 Ungaran. Makasih Mas. Kemudian Aulia Amarta Oktaza, SD Haja Isriati Munadi Ungaran. Makasih Pak Aulia. Iya, sama-sama. Dan terakhir Kaila Sakifa Ataya, SDN Sidomulyo 03 Ungaran. Makasih Pak. Makasih semua sekali lagi anak-anakku yang luar biasa. Tetap semangat, ya kan? Terus berkarya. Aku yakin apa yang kalian lakukan memberikan inspirasi, menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Tetap semangat ya, thank you ya. Ya Pak, ya. Oh iya, oke, boleh bagi saya ya. Oke, Berdiri dong. beli. Iya, iya. Kemarin ya. Agak jauh ya. Boleh. Agak jauh. Yel, Taruh aja Mbak. sampai ya. Oke. Taruh aja. Kedengeran kali. Oke. Taruh aja. Aksa Mustika. Oh, cerdas, mau inspirasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Thank you. Makasih Pak Tetang Budia juga ya sudah memberikan tambahan informasi juga. Kawan, demikian perbincangan istimewa pagi hari ini di studio Rasika IDSE bersama 6 anak SD yang hebat dari Ungaran yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan di Jakarta. Mereka adalah satu-satunya kelompok SD dari para pelajar yang tampil di sana. Saya Doni Asyar, bangga banget bisa ngobrol sama mereka. Terima kasih, semoga memberi manfaat, memberi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya di Bincang Rasika.